Ketua Komisi DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir, mengatakan kuota bantuan biaya pendidikan yang sebelumnya dikenal sebagai beasiswa pemuda tangguh mencapai 23.000 penerima. Dalam rapat dengar pendapat dengan instansi terkait, terungkap bahwa kuota 23.000 tersebut akan dikurangi dengan jumlah penerima manfaat sebelumnya, yakni sebanyak 5.000 mahasiswa. Akmarawita menjelaskan, akibat pengurangan tersebut, kuota bantuan biaya pendidikan kini menjadi 18.000 penerima. Sistem penyalurannya mengacu pada peraturan wali kota. Prioritas bantuan biaya pendidikan saat ini menyasar kelompok desil 1 hingga 5, dengan fokus pada warga miskin dan pramiskin. Sebelumnya, intervensi juga menyasar siswa berprestasi selain warga miskin dan pramiskin. Pendidikan, karena namanya kan sudah dirubah jadi bantuan biaya pendidikan ya, kalau dulu pemuda tangguh. Jadi alhamdulillah ya, sebenarnya berjalan dengan cukup. Ada beberapa memang masukan-masukan dari teman-teman mengenai teknik-teknis pelaksanaan sampai jumlah-jumlah kuota. Kalau jumlah itu kisarannya berapa untuk tahun 2006 ini? Jumlah kuotanya itu ada sekitar 23 ribuan. Kemudian dipotong sama siswa-siswa yang untuk yang mahasiswa ya 23 ribuan. Dipotong dengan jumlah yang sudah ada saat ini ya kurang lebih 5 ribuan. Ya. Jadi sisanya itu kurang lebih sekitar berapa itu? 14. Iya, sekitar 14 ribuan, dan ini sistemnya memang sesuai dengan perwali ya, karena lebih diutamakan sekarang ini yang desil 1 sampai 5. Jadi memang karena desil ini sekarang menjadi patokan untuk intervensi ya, karena ada perubahan sedikit. Kalau pemuda tangguh, beasiswa pemuda tangguh dulu itu untuk orang-orang yang berprestasi dan miskin dan pramiskin ya, sekarang prioritasnya itu dibalik. Prioritasnya itu adalah yang miskin dan pramiskin dengan menggunakan data desil 1 sampai 5. Jadi nanti orang-orang yang mendapat bantuan beasiswa ini harus link dengan data Dinsos, yaitu yang mempunyai desil 1 sampai 5, di mana desil 6 itu tidak bisa masuk karena dianggap sudah prasejahtera. Dan kemudian jumlah nominalnya pun itu flat jadi 2.500.000. Cuma memang dengan adanya penurunan, dulu kan SPP-nya semua ditanggung ya. Nah, tapi sekarang makanya bukan lagi beasiswa, tetapi bantuan biaya kuliah. Jadi itu flat 2,5 dengan uang saku 300.000. Nah, ini uang saku 300.000 per bulan, 2,5 per semester. Jadi nanti ada beberapa universitas yang sudah setuju, jadi melonggarkan, walaupun nanti per semesternya itu di atas 2,5, tetapi khusus untuk yang kerjasama dengan Pemkot itu dibulatkan menjadi 2,5. Tetapi ada juga yang masih dalam proses berkoordinasi, di mana kalau misalnya uang per semester itu lebih dari 2,5, nah ini sisanya ini mahasiswa yang gakin dan pragakin yang desil 1 sampai 5 tadi itu bisa mendapatkan beasiswa lain. Yang penting uangnya ini yang beasiswa lain itu tidak melebihi dari jumlah per semesternya, KT per semesternya, seperti itu. Nah, ini dan bagaimana dengan yang berprestasi atau dia misalnya nanti ada kuota lebih, nah itu mungkin ada yang desil 6 misalnya dia berprestasi, itu kan bukan utama ya, tetapi misalnya masih ada kuota itu bisa dimasukkan. Yang penting dia mau menerima 2,5.
Nah, 2,5 ini kan ada desil 6 yang kadang-kadang ada warga itu dia desil 6 tiba-tiba nanti takutnya jatuh desil ke-5. Jadi dia anggaplah itu posisinya ada di borderline itu. Jadi misalnya ada gangguan sedikit ekonominya, dia bisa jatuh ke di bawah sejahtera ya. Nah, yang prasejahtera ini atau pramiskin itu kalau dia mau nerima 2,5 nanti dia misalnya dia di desil 6 itu dia bisa nombok misalnya UKT-nya 5 juta. Nah, jadi dia dapat bantuan 2,5. Nah, nanti dia 2,5-nya nambah. Itu kan meringankan namanya. Jadi juga membantu masyarakat yang berada di garis-garis ketika ada goncangan ekonomi dia bisa turun status. Nah, itu yang nanti peran Disbud Prapar dengan Dinsosnya sangat penting dalam melakukan survei-survei data untuk menerima bantuan dana sosial tadi, bantuan biaya kuliah tadi. Bantuan biaya kuliah. Lebih lanjut, Akmarawita menegaskan bahwa data penerima harus disinkronkan dengan data yang dimiliki Dinas Sosial. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV, melaporkan.